Oke Mas Bos Juragan, selamat siang ya. Kali ini saya mendapatkan request dari Mas Bos Juragan One. Kalau di WA ya, itu beliau dari mana ini? Manado, Sulawesi Utara. Ini Red It JP series double click. Ini sudah kita downsize. Untuk ukuran awal ini shockbreaker ukuran 340 mm atau 34 cm, dan ini sudah kita downsize. Beliau request turun sekitar 2 cm, jadi menjadi 32. Nah itu ya, ini rin dia menjadi ukuran 32 dari ukuran awal 34 cm. Cara untuk ngedownsize shockbreaker yang double klik seperti ini, preload fungsi, klik ribbon fungsi, itu kita nggak pakai pipa. Kalau biasanya kita kan pakai pipa, terus kita kasih karet ribbon lah, boleh dibilang, supaya dia nggak bunyi jedak kembalinya ke atas. Nah ini saya pribadi itu pakai pir ribbon. Nah ini kita pakai pir ribbon, bos. Kenapa pakai pir ribbon? Nah, di sini ada alasannya. Karena untuk untuk shockbreaker yang klik ribbonnya itu fungsi, itu dia beda dengan shockbreaker yang non klik. Nah, kalau klik ribbon ini fungsi, ini kalau ke sini ini paling soft, terus misalkan tak putar ke kanan seperti ini hard. Jadi kalau klik ribbon ini fungsi, untuk shockbreaker yang pakai klik ribbonnya fungsi, itu as itu berlubang. Tuh, ini. Nah, fungsinya itu di sini. Ini udah terlanjur saya pasang ini ya. Di sini dia itu ada setutan. Ketika ini taruh ke hard, nah di sini dia akan nutup. Bentar. Nah itu atas setutan di sini besi, terus ada pir kecil. Nah di sini dia nutup. Itu shockbreaker lambat karena ketutup, sirkulasi uli ketutup di sini. Makanya untuk shockbreaker yang klik ribbonnya fungsi, itu pasti as shockbreakernya ini berlubang ya. Kalau cuma tabungnya yang fungsi, itu belum tentu as shockbreakernya berlubang. Tapi kalau klik ribbonnya itu fungsi, saya pastikan as shockbreakernya ini berlubang seperti ini. Nah, terus alasan kenapa saya pakai pir ribbon atau pir klep seperti ini ketika saya ngedownsize shockbreaker yang klik ribbonnya fungsi, itu supaya ini dia nggak ketutup. Ini lubang kliknya ini supaya dia nggak ketutup. Nah itu, jadi dia nggak ketutup. Jadi ketika ini klik ribbon ini diputer, supaya dia itu tetap fungsi. Kalau kita pakai pipa oli, otomatis ini ketutup. Terus shockbreaker akan keras terus. Karena apa? Ini ketutup terus. Ini nggak fungsi karena ketutup terus ini. Jadi shockbreaker akan terasa keras terus karena ini nggak bisa difungsikan karena kehambat di sini tadi ada pipa. Nah makanya untuk Mas Bos Juragan semuanya, kalau kita ngedownsize shockbreaker yang klik ribbonnya fungsi, jangan pakai pipa ya. Saya anjurkan itu pakai pir ribbon seperti ini. Ini turun sekitar 2 cm dari ukuran 34 ke 32. Kita pakai pir ribbon seperti ini. Oke, dan jadinya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Ini dia tetap fungsi. Ini semua saya taruh ke soft ya. Ya.
Kalau ini kita taruh ke hard untuk preload, ini port hard ini, keras ya, karena fungsinya ini dia buat ngatur kompresi untuk preload. Ini saya taruh ke hard lagi. Saya taruh ke soft. Loh, enak lagi. Terus untuk ribbon sini, ini saya taruh ke paling yang soft, kita tambahin ke yang hard. Ini soft, enak kan? Kalau kita taruh ke hard, oke, ini dia udah mentok. Udah mentok ke hard, kembalinya itu lambat karena tadi itu asnya kena tutup setutan itu tadi. Loh, lambat. Ini yang klik ribbonnya kita taruh ke hard. Kalau kita taruh ke soft lagi seperti ini, nah ini ke soft, dia lebih cepat. Ribbonnya itu lebih cepat kembali, apa ya, lebih cepat, lebih empuk. Nah, ya, makanya di sini saya anjurkan Mas Bos Juragan kalau mau ngedownsize shockbreaker yang klik ribbonnya fungsi, pakai per ribbon seperti ini. Supaya apa? Supaya as ini dia nggak ketutup. Oke, ntar kita review nih, tunggu aja videonya. Nah, ini untuk hasilnya Mas Bos Juragan ya. Seperti video di awal itu sudah saya jelaskan. Ini ketika kita mau downsize shock belakang tabung yang klik ribbonnya ini fungsi, itu saya anjurkan pakai pir ya, jangan pakai pipa. Supaya apa? Supaya klik ribbonnya ini masih tetap berfungsi. Kalau kita pakai pipa misalkan seperti ini, nah itu dia akan menutup lubang tempat setutan yang buat ngatur klik ini, ketutup sama ini, jadi nggak ada fungsinya gitu, karena udah ketutup dulu sama pipa ini. Kalau pakai pir ini masih tetap. Ini saya reviewkan dulu ya, biar kita sama-sama tahu saja. Nah, oke. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya taruh ke yang paling soft. Lenturannya itu di sini. Ini enggak berat, jadi dia ringan. Nah, ini. Ya. Tapi kalau kita taruh ke yang hard, ini kita taruh ke yang hard atau yang boleh dibilang kembalinya itu sangat lambat sekali, malah nggak mau kembali ya. Jadi ini dia tetap fungsi. Kalau kita taruh seperti itu, dia naik. Tuh. Nah, dia naik. Ini kita taruh ke yang lebih cepat lagi ya. Nah, tuh. Nah, ini ke yang soft. Nah, itu makanya gunanya kita ngedownsize shockbreaker belakang tabung yang klik ribbonnya fungsi, entah itu tabung, entah itu non tabung. Itu kan sekarang shockbreaker banyak sekali macamnya. Ada yang non tabung tapi klik ribbon fungsi. Nah, kalau kita mau downsize itu saya anjurkan pakai pir klep atau pir ribbon, itu lebih mantap. Terus ini preload. Nah, ini preloadnya ini dia juga fungsi. Preload ini gunanya apa? Buat ngatur kompresi. Kalau ini kan mentok ke bawah. Seandainya kita ini terlalu mentok, kurang keras, preload ini puter aja ke yang paling hard. Kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Nah, ini loh, ini mau turun ke bawah keras.
Kalau tadi misalkan ini kita taruh ke soft, ini kita turun seperti ini, enak. Nah ini berat. Nih gunanya preload ini buat ngatur kompresi shock breaker. Ini keras dan empuknya preload ini. Kalau memang fungsi atau boleh dibilang double klik sekarang. Ya. Sekarang ini kita taruh ke soft. Oh cepet lagi dia. Kita taruh ke soft. Perbedaannya biar Mas Bos Juragan semua pada tahu ya tentunya. Nah ini udah taruh ke soft. Ini ketika mendapatkan tekanan, loh langsung mentok. Tapi kalau kita taruh ke hard, ini mau kita tekan sebenarnya agak keras karena buat ngatur keras dan empuknya shock breaker ini preload. Dan untuk jadinya, untuk shock breaker yang sudah jadi, ketika udah saya downsize ini, Red JP series ini Mas Bos, itu kan juga sudah saya videokan panjenengan nggih. Ini saya review lagi biar enak lagi. Ini saya taruh ke yang paling soft, paling empuk. Jadi rebound, klik rebound ataupun preload tetap fungsi. Oke, di video awal juga sudah saya jelaskan. Itu. Oke Mas Bos Juragan, semoga ini bisa bermanfaat. Inilah cara kita ngedownsize shock breaker itu yang klik reboundnya fungsi. Entah itu non tabung ataupun tabung. Kalau klik rebound fungsi, saya anjurkan pakai Pirklep. Ya, oke. Semoga ini video bisa bermanfaat buat Mas Bos Juragan semuanya. Dan ini pesanan dari Mas Bos Juragan yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.